Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel Hong Amulet Indo. Seperti janji saya di WhatsApp Story, kemarin saya sempat posting di WhatsApp Story, janji mau bikin video sharing mengenai pengalaman dengan suhu Patuma. Nah, jadi waktu itu saya sharing di WhatsApp Story, saya bilang pengalaman saya. Teman-teman yang follow di Instagram itu kan udah lihat nih, saya pernah bilang beberapa waktu lalu lihat videonya juga. Saya berdana ke tempatnya suhu Patuma, bahkan saya buka siapapun yang mau berdana boleh dititip gitu kan. Saya bikin videonya waktu kasih uangnya, uang dananya, saya masukin ke kotak dananya. Nah, kenapa saya waktu itu sharing kayak gitu? Karena sebenarnya ini udah pengalaman lama saya, cuman saya baru buka sekarang. Jadi selama ini saya berdana ke tempat suhu Patuma, misalnya lagi ada rezeki saya sisihkan, saya dana ke situ. Lagi ada rezeki saya sisihkan, saya dana ke situ. Tujuannya apa? Untuk membantu di tempel itu operasionalnya di Samnak, ya bukan tempel ya, Samnak operasionalnya, karena kan perlu untuk beli minyak, beli dupa dan sebagai sembayang gitu ya. Nah, terus dengan berbuat itu, berdana itu kan menciptakan karma baik buat diri saya sendiri juga gitu kan. Nah, pengalaman saya selama saya berdana udah bertahun-tahun di sana, setiap kali berdana tuh rutin gitu, lama-lama ada aja keberuntungan yang masuk, malahan arah kehidupannya itu lebih baik. Kan sering saya bilang di video-video sebelumnya, kalau selain pakai amulet kita juga harus banyak berdana atau membantu orang gitu ya. Nah, berdana itu pun sama kayak kita nanam bibit kan. Saya sering bilang nih, saya udah ulang kali-kali gitu ya. Nanam bibitnya, kalau yang mau bibitnya bagus nih, ditanamnya di tanah yang subur gitu kan. Tanah subur kan orang yang punya moral baik, yang melatih diri dengan baik. Nah, disitulah saya berdana di tempat suhu Patuma. Nah, dan pengalaman saya selama ini seringnya berkontribusi begitu. Ada aja nih selama perjalanan saya nggak tungguin gitu, saya nggak nungguin kapan rezeki datang, enggak. Kalau lagi ada, tiba-tiba ada gitu kadang-kadang. Kalau lagi kadang-kadang lagi kepepet, ada aja keberuntungan rezeki. Itulah pengalaman saya selama ini. Setiap kali saya ada rezeki, saya sisihkan untuk berdana di tempatnya suhu Patuma. Nah, teman-teman bisa lihat video dari customer yang ikutan berdana juga tuh di Instagram Hong Amulet. Saya udah posting, ada customer dari Indonesia maupun dari luar negeri juga. Cuma sekarang saya baru open karena saya pikir ya udah, biar banyak orang merasakan manfaatnya, saya open gitu. Inilah rahasia tempat saya berdana gitu. Baru sekarang saya ngomong kan. Cuma memang dari dulu saya sempat posting altar-altarnya, sering kan saya posting di Instagram altar-altarnya. Cuma saya nggak pernah bilang kalau saya berdana di sana. Nah, kemarin di video terakhir saya sekalian nunjukin barengan sama umat, barengan sama customer yang mereka juga titip dana gitu. Nah, customer kita tuh ada yang dari Australia gitu ya, ada yang dari Vietnam, itu mereka yang sering secara rutin titip berdana. Dari Jakarta juga ada, Jakarta di umat di pulau lain nih, selain Pulau Jawa juga ada titip, cuma mereka nggak mau di open, nggak mau di disclose, nggak mau diumumin lah gitu. Nah, kali ini saya udah janji karena kan sebelumnya untuk buka, saya cerita di video ini. Kemarin soalnya udah ada yang WhatsApp saya, kemarin saya nggak sempet, tadi mau bikin videonya kemarin. Cuma karena kemarin saya ikut ada kegiatan sosial, bagi-bagi takjil, kan lagi bulan puasa nih, sama temen ngadain bagi-bagi takjil gitu di jalanan. Jadi saya nggak sempat bikin videonya, baru sekarang saya bikin videonya. Jadi kesimpulannya, saya merasa selama ini berdana di tempat yang tepat karena di situ banyak para dewa yang ada berdiam di sana gitu ya, karena kan suhu Patuma selalu sembahyang di sana, mengadakan ritual upacara di sana. Jadinya banyak dewa yang ada di sana, banyak guru-guru spiritual yang ada di sana yang membantu mereka yang berderma, mereka yang berdonasi, yang menjadi donatur. Makanya sih jadi rutin di sana biasanya. Nah, sempat juga ada yang nanya kemarin, waktu saya posting video di Instagram itu, ini diadakannya kapan aja? Bebas, kan ini kan nggak ini ya, bukan sebuah kewajiban yang saya harus gini-gini, enggak. Saya kan aja kalau misalnya berdana nih, ada rezeki saya berdana selalu sisihkan, selalu rutin kalau saya pribadi. Jadinya kalau orang lain pun bebas gitu, saya nggak patokin harus gimana. Ketika mereka mau berdana ya berdana aja gitu. Ini yang saya lakukan sudah bertahun-tahun gitu, dan makin lama saya makin menyadari, oh iya ya, ternyata selama ini gue berdana pun para dewa pun ngebantu gue gitu dalam hati saya, perkembangannya gitu. Nah, ceritanya yang poin utamanya adalah keajaiban yang saya rasakan baru-baru ini yang saya mau ceritain adalah, jadi saya itu kan ada apartemen itu saya serah terima pada tahun 2021 gitu ya. Terus
serah terima 2021 saya pasang iklan nih di website. Pasang iklan di website sampai setahun itu belum ada yang menyewa gitu ya di apartemen itu. Udah, saya sih bawa santai aja lah, saya pikir, karena mau dikejar kayak apa gitu kan, rezeki kalau belum rezekinya gitu kan. Cuma kalau misalnya kita mau usahain untuk sewa tapi orangnya belum ada yang sewa, karena kan kemarin habis covid juga gitu ya. Habis covid juga, jadi mungkin orang belum bisa sewa apartemen untuk tempat tinggal gitu. Jadi ya udah, masih ada WFH juga sebelumnya kan. Nah, lalu setelah setahun saya iklankan, itu kan iklannya expired, habis gitu kan. Nah, iklannya habis, saya pikir tadi mau perpanjang nih, tapi nggak mau perpanjang di tempat yang sama lagi. Saya mau ngajak teman saya untuk pergi ke agen, salah satu agen di daerah sana. Saya pikir titip aja nih, titip kunci. Jadi kalau misalnya ada orang tamu yang mau datang, mau nginep gitu, bisa langsung lewat agen ini. Terus karena belum terlaksana untuk pergi ke agen ini, jadinya saya itu belum kesana-sana lagi. Sampai akhirnya kemarin saya tiba-tiba ada yang WhatsApp nih. Ada yang WhatsApp terus bilang, Pak, unit ini masih ada nggak? Saya bilang masih ada. Bapak tahu saya ini dari mana? Karena kan iklannya expired, saya pikir gitu kan. Terus saya bilang juga iklan saya udah expired, Bapak kok bisa ketemu? Nah, terus dia bilang, iya, iklan Bapak ada paling belakang gitu nih ya. Udah lama, udah jauh banget deh. Ya kan, karena saya iklan dari 2021 udah expired, nggak perpanjang. Udah gitu kan, saya juga tempat dalamnya juga masih belum full furnish ya. Masih banyak yang kosong, hanya sediain kitchen, terus ranjang sama AC gitu kan, sama gorden. Nah, lalu yang terjadi adalah ternyata dia itu dari agen properti. Dari agen properti yang ada di daerah tempat apartemen itu. Terus dia bilang, gimana kalau kita yang nyewa sama Bapak, katanya. Kita yang sewa, terus karena mereka tuh lagi full book nih semua unit mereka. Mereka butuh karena ada tamu mau datang, katanya banyak. Jadi dia cari unit lain yang masih kosong. Kebagianlah saya. Jadi saya belum perpanjang sama sekali itu iklan apartemennya. Tapi tiba-tiba ada orang kontak saya. Padahal iklan saya tuh udah tenggelam jauh ke belakang. Saya juga nggak ngerti kenapa orang ini bisa nyari sampai ke belakang gitu. Padahal jaraknya jauh banget dan dapat unit saya gitu. Padahal kalau bicara iklan yang kepasang udah lama dan expired itu nggak cuma saya, bahkan teman saya yang tadi pun itu dia punya expired juga iklannya. Malahan harusnya dia duluan gitu. Nah, itu yang bikin saya takjub kemarin. Kok bisa ya gitu. Saya kan terakhir di video di Instagram itu kan ada titipan dana dari Australia sama dari customer di Indonesia sama saya sendiri, saya sebut tuh di situ. Nggak lama setelah itu kejadiannya, habis saya berdana di Suhu Patuma, ya itu kebetulan lagi cepet ya, ada buah karmanya ya, jadinya langsung tuh sorenya saya langsung berangkat ke sana, ngobrol-ngobrol, deal-dealan, akhirnya deal, dia sewa, terus bakal dia bilang dia mau lihat dulu nih, nanti bakal diperpanjang lagi. Gila, bayangin aja kalau saya misalnya dari awal udah putus harapan, itu ya udah gitu kan, nggak ada sama sekali penghasilan. Saya sih tetap usaha nih mau menitipkan gitu kan. Cuma saat itu belum saya datang ke sana pun, malahan orangnya datengin saya. Itulah. Nah, keajaiban kayak begini nih kadang-kadang sering terjadi dalam hidup saya semenjak saya rajin berdana ke sana, karena kan di sana ada banyak dewa ya. Dan di mana tuan rumahnya adalah Dewa Kongcoco Sukong. Makanya teman-teman lihat kan, di tempatnya loket kita nih ada loket Kongcoco Sukong. Itu juga di blessing oleh Suhu Patuma, kombinasi sama Thailand. Jadi kerjasama sama Thailand. Kita sponsor untuk pembuatan loket di sana, karena kita udah official, udah kerjasama dengan temple, dengan wiharanya, dengan masternya. Jadi di-combine nih, digabung blessingnya Thailand dan Indonesia. Nah, selain itu Suhu Patuma juga sering doain kita, para donatur. Kalau lagi ada event, kita posting di Instagram tuh, dimasukin nama-nama donatur. Yang terakhir kan saya ngadain pengadaan rupang Dewi Tara, ya kan, itu nama-namanya itu masih disembayangin, bisa didoain sampai sekarang. Karena saya waktu itu janji 3 bulan. Ya, 3 bulan dari semenjak donatur itu menyumbang untuk rupang Dewi Tara sampai dengan nanti 3 bulan setelahnya. Nah,
kejadian yang terbaru ini, yang soal apartemen ini bener-bener bikin saya kaget banget. Karena bayangin aja dari tahun 2021 sampai dengan sekarang 2023, dari serah terima tuh belum ada yang sewa sama sekali gitu. Udah gitu juga kok bisa dadakan gitu, saya kaget kok bisa dadakan, kok bisa dia nemu iklan saya yang udah expired, yang udah jauh banget di belakang, bahkan saya sendiri nyari juga nggak ketemu tuh iklannya, udah di belakang banget. Unitnya saya nggak sebut lah ya unitnya di mana. Nah tapi itu yang saya rasakan. Nah ini akhirnya saya open karena saya pikir oke, keberadaan Suhu Patuma ini gitu ya berkah tuh untuk banyak orang, saya pikir gitu ya. Jadi mereka yang mau berdana silakan, karena itu juga kan akan meringankan operasional di sana. Jadi karma baik buat teman-teman juga yang mau menanam karma baik. Nah ini janji yang saya mau ceritakan. Jadi melalui video ini sudah lunas janji saya untuk cerita. Nah teman-teman, kita juga nanti kedepannya mau bikin video yang ngebahas bagaimana supaya kehidupan kita nggak tambah susah, nggak tambah sulit. Mungkin besok saya akan bikin videonya, mudah-mudahan tidak ada halangan, tidak ada rintangan, sehingga bisa berjalan lancar. Karena besok saya memang ada kegiatan juga, untuk kegiatan bagi-bagi takjil lagi di satu lokasi sama teman-teman. Oke, terima kasih sudah sampai habis. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Thank you.